Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau berbicara tentang perhotelan, pariwisata, dan bisnis penginapan pada umumnya. Dan kita beruntung banget loh, soalnya hari ini kita diizinkan untuk menginap di sebuah resort yang sangat bagus, sangat mewah, sangat keren yang namanya Resort Jambu Luwuk Convention Hall and Resort di Batu Malang. Betul ya Mbak? Betul. Iya. Kenapa namanya panjang banget Mbak? Karena kan kita ada convention hall-nya juga, beserta penginapannya modelnya kita villa dan resort. Jadi lebih ke landscape, gak ke building atas, jadinya lebih ke resort gitu. Di landscape-nya ya? Betul. Ya, malah saya lupa yang paling penting kita harus perkenalkan dulu siapa yang di sebelah saya. Namanya siapa Mbak? Dia. Mbak Dia, perkenalkan. Iya. Ini, salam kenal. Saya Dia. Thank you. Iya. So Mbak Dia, ini kita lihat pas kita dari Surabaya, kan kita baru selesai bikin event di Surabaya, terus jalan ke Malang gitu loh. Nah sebelumnya itu ternyata tim kita ada yang di kontak sama Pak Agil ya. Ya, thank you ya Pak Agil, kita diundang ke sini. Terus gue bilang oke, sekarang aja kita kunjungan ke sini karena kita punya edge di perhotelan, kita mau investigasi gimana sih prospek bisnis kalau kita investasi di bidang berhubungan dengan penginapan, perhotelan, rekreasi dan wisata. Nah, kebetulan di sini di Jambu Luwuk Convention Hall and Resort. Mbak Dia boleh sharing dulu nggak? Sebelumnya kita masuk ke sana, karena penonton yang di rumah belum tahu Mbak Dia itu kerjanya apa, udah berapa lama di Jambu Luwuk, sebelumnya di mana, kegiatannya apa, hobinya apa? Sebenarnya saya sudah bergabung di Jambu Luwuk itu sudah hampir 7 tahun ya Pak ya. Tapi 6 tahun sebelumnya itu saya lebih di Jogjanya gitu, yang di cabang Jogja. Karena Jambu Luwuk itu udah ada 7 cabang di Indonesia. Terus gabung di Batu baru on board di bulan Februari. Dan saya sebagai e-commerce yang job desk-nya itu lebih mengatur strategi penjualan di bidang online. Jadi di Jambu Luwuk Batu Malang dari bulan Februari tahun ini. Yes. Sebelumnya Jambu Luwuk yang di Jogja. Jogja. Waduh, keren banget nih Mbak. Nah, aku ada pertanyaan Mbak. Dan teman-teman yang nanya, sebenarnya mana yang lebih murah? Itu pertama, kalau kita datang ke hotel atau kita beli di online. Lalu yang kedua, kenapa sih harganya bisa beda? Oke. Sebenarnya sih harga itu harus sama sih Pak ya. Sebenarnya harga harus sama. Yang ditawarkan hotel langsung dengan customer atau yang dimunculkan di platform online. Namun biasanya di platform online kenapa lebih murah? Karena mereka biasa menggunakan gimmick harga member, mereka ada poin untuk bisa di-redeem, atau enggak mereka mungkin sudah booking di platform online ini selama sebanyak 5 kali, free 1 kali malam. Nah itu bisa, makanya disitulah chance dari online travel itu untuk memunculkan harga murah mereka. Kadang yang biasanya kita lihat di online belum tentu total pembayarannya itu fix final gitu. Ya? Iya, biasanya masih ada hidden rate yang kayak 21%-nya itu belum dimunculin. Plus-plusnya ya, pajaknya, taxnya itu jebakan Batman teman-teman. Nah, biasanya kebanyakan tuh di situ orang belum ngehnya. Mbak, kok di sini harganya lebih murah? Mungkin bisa langsung ke layar pembayaran aja sih Bu. Nanti di situ fix muncul harganya untuk dibayarkan berapa. Oh iya, ternyata belum ada tax and service, atau enggak harga lebih murah, rate play-nya itu tidak termasuk dengan breakfast. Sedangkan biasanya tamu hotel menawarkannya itu harga langsung dengan breakfast sih. Gitu. Itu pembedanya ya. Jadi katakan di resepsionis 600.000, tapi di online sekitar 450.000. Nah dia lupa harga yang dia compare itu, harga yang dia scroll itu biasanya belum harga final. Itu cuma harga showcase aja. Kalau betul-betul kamu mau check out, nanti kamu baru lihat di situ ada surcharge, ada VAT, bahkan kadang-kadang ada breakfastnya lagi. Kalau di total ya mungkin bisa lebih mahal atau mungkin sama dengan yang di sana. Betul. Tapi ada banyak bukan yang nggak mungkin ya Mbak. Karena saya juga pernah lihat ada hotel malah justru lebih murah kalau kita bayar di front desk loh, di resepsionis loh. Betul. Sebenarnya kalau dari segi bisnis lebih bagusnya ya Pak ya. Kalau dari segi hotel itu kita harus lebih menawarkan lebih murah ketika langsung ke customer daripada customer itu nanti lari ke platform lain, maksudnya ke platform online. Karena kan kita Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisnis hotel,
Apalagi khususnya yang bintang 3 ke bawah. Mungkin itu nggak masuk ke dalam kategorinya Jambuluk karena mereka termasuk bintang 3 ke atas. Now, bisnis hotel pada umumnya yang bintang 3 ke bawah, mereka itu sangat bergantung dengan yang namanya online. Yes. Orang bilangnya online travel agent, atau orang suka bilang OTA. Tadi saya udah bilang ada Agoda, Tiket.com, Traveloka, Airbnb, dan lain sebagainya. Itu yang namanya OTA. Jadi teman-teman kalau beli di OTA, jangan pernah kira sebetulnya itu gratis dan tidak ada biaya. Kalau kamu lihat katakan harga kamar 1 juta di OTA, bukan artinya pihak hotel akan terima 1 juta. No. Biasanya pihak hotel itu akan bayar lagi komisi antara 15 sampai 30%, tergantung negosiasinya dan tergantung OTA-nya. Beberapa yang merasa dirinya sudah cukup powerful, misalnya Traveloka, jangan banyak ngomong. Traveloka bisa bahkan minta lebih dari 23%. Itu termasuk yang paling tinggi, tergantung dia powerful atau tidak di wilayah itu atau di kota itu. Booking.com, kalau dia sadar, oh saya lemah di Malang, untuk mendapatkan market share, kadang-kadang mereka rela menurunkan fee-nya sampai 17% atau bahkan hanya 15%. Tetapi begitu juga sebaliknya. Kalau kita ambil case di Bali, mungkin Jambuluk mengalami hal yang sama. Kalau kamu di Bali, mayoritas itu bukan orang lokal, tetapi orang bule. Dari Jepang, Australia, Singapura, Jerman, dan lain sebagainya. Bahkan China. Tentu saja orang dari Australia kalau liburan ke Bali, mereka tidak buka Tiket.com. Mereka tidak buka Traveloka. Kemungkinan orang dari Australia ke Bali mereka buka Booking.com atau Airbnb. So, landscape-nya berbeda di Bali. Di Bali kita sebagai pengusaha hotel harus mesra dekat dengan Booking.com dari Amsterdam atau Expedia atau dengan Airbnb. Mereka pemegang pasar di situ sehingga khusus untuk Bali, fee hotel itu bisa sampai 30%. Jadi bayangkan kalau kamu bayar 1 juta untuk nginep di Bali, kemungkinan 300.000 udah diambil mereka, hotel hanya terima 700.000. Saya nggak tahu kalau di Malang, boleh sharing nggak? Kalau di Malang itu market share sebenarnya masih lokal ya Pak ya? Pasti. Jadi Traveloka. Platform lokal lah paling yang menang. Boleh sharing nggak top 2 penjualan untuk di Malang? OTA, online, yang paling bagus penjualannya? Channel Traveloka. Yang nomor 1 apa? Yes, Traveloka nomor 1, Agoda nomor 2. Agoda nomor 2, luar biasa. Nomor 3 boleh tahu lagi? Nomor 3 Booking.com. Nomor 3 Booking.com. Nomor 4-nya Tiket.com. Nomor 4 Tiket.com. Nomor 5 apa? Expedia. Kadang masih naik turun Expedia, Peggy. Yes. Oke, jadi ini real data dari lapangan. Nomor 1 Traveloka, ingetin kalau saya salah. Nomor 2 Agoda. Nomor 3 Booking.com. Nomor 4 Tiket.com. Nomor 5 Peggy. Oh, itu informasi menarik. Terus saya buat kamu yang mau beli saham yang IPO sebentar lagi. Kayaknya tahu nih maksud saya, Pak. Kayaknya struktur itu beda ya di Jogja sama di Malang. Apa sama? Sangat beda, Pak. Sangat beda. Sangat apa beda. Ini? Masa sih? Saya penasaran. Sebelum masuk ke situ, Mbak boleh minum dulu nggak? Boleh, silakan Pak. Udah haus banget, bro. Tadi Mbak Dia bilang sesuatu yang menarik. Ternyata landscape kompetisi bisnis pariwisata, bisnis perhotelan di Malang dan di Jogja berbeda tuh. Tadi kamu udah ingat ya, top 5 di Malang. Mungkin beda-beda tergantung jenis hotel. Tapi sekarang kita coba yang di Jogja. Boleh di-share nggak? Okay. Kalau pengalaman Mbak di Jogja gimana? Kenapa beda? Bedanya karena aku on board di sini baru Februari ya Pak ya. Jadi tuh aku masih menerka-nerka market segmen yang di Batu tuh seperti apa gitu. Kalau untuk yang di Jogja kan, Jogja sudah kota wisata dari zaman dulu. Maksudnya Indonesia, kota wisata Indonesia, Bali, Jogja. Yes, udah betul. Mindsetnya itu cuma 2 itu. Betul. Bali, Jogja, dan nggak usah kita cari tamu, Jogja akan datang sendiri untuk wisatawannya. Itu. Sedangkan yang menguntungkan dari Jambuluk cabang Jogja, dari segi tempat itu udah deket Malioboro. Jadi untuk wisatawan, bukannya sombong atau gimana, ya udahlah kita nunggu tamu aja gitu. Maksudnya pasrah aja lah, duduk diem dapat customer nih. Bisnis ini udah kayak pom bensin ya maksudnya ya. Betul. Nggak jumawa ya Pak ya, cuman iya seperti itulah adanya gitu. Apalagi saya tinggal buka online travel, saya tinggal push sebanyak apa kamar yang mau aku jual di online, udah kayak kacang goreng aja. Pasti laku. Pick up-nya pasti laku gitu. Yang jelas cuma sih, di Jambuluk Jogja ya, buka jualan kayak kacang goreng laku rebutan ya. Amin. Keren banget, keren.
Itu menarik tuh Mbak, kalau dibilang jumlah hotel bertambah banyak di Batu. Karena yang saya tahu ya, kayak seperti di Jogja, itu udah ada moratorium antara pihak pemerintah daerah dengan PHRI. PHRI itu Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia, di mana jangan dulu kasih izin untuk pembuatan hotel-hotel baru. Betul apa salah? Betul ya? Itu sepertinya 2020 kayaknya 2020 udah kayak stop untuk pembangunan hotel gitu. Which is bagus menurut Mbak? Bagus nggak sih? Kalau saya pengusaha hotel bagus lah. Iyalah. Oh nggak ada kompetitor. Iya dong. Pertanyaan saya, apa di sini ada begitu? Aku kurang tahu Pak kalau itu. Mbak boleh tahu nggak, Jambuluk selain di Batu, Malang, tadi ada lagi di Jogja, ada lagi di Jakarta katanya. Tamrin Jakarta. Ya. Seminyak Bali. Gili Trawangan. Sama di Puncak Bogor. Puncak Bogor. Saya yakin yang paling mirip dengan Malang ini yang di Puncak Bogor situasinya. Betul ya, Mbak? Betul. Aku mau tanya. Jadi tadi kan kita lihat pas jalan ke sini, konsepnya di Jambuluk yang di Batu, Malang nih. Kaget juga sih, ada tempat mancingan ya di bawah ya. Betul. Ada Flying Fox. Terus apa lagi? Ada Sport Center, yang dimana Sport Center itu ada lapangan basket, volley, tenis, sama futsal. Gym ada? Gymnya ada, sauna ada, ATV ada. ATV apa? Oh, mobil. ATV yang off-road yang kecil itu ya? Itu. Terus sama swimming pool. Swimming poolnya kan kita sebenarnya total ada 3. Yang satu di sini khusus untuk yang menginap di VVIP Villa. Sama ada 2 yang deket di clubhouse. Itu untuk semua tamu villa atau hotel sih. Sama yang di bawah nanti ada. Iya, by the way, konsep kolam renangnya bagus sekali loh. Saya juga kaget lihat. Ini mirip infinity pool ya. Dari berenang di atas bisa lihat ke bawah kota Batu. Dan satu lagi yang menarik, ternyata pas di depannya Hotel Jambuluk ada pemandian air panas ya. Betul. Bisa jalan kaki loh gitu. Songgoriti. Iya, saya juga belum pernah ke sana. Jadi kalau kita nginep di sini bisa ada natural spring dekat, bisa jalan kaki. Nginep di hotel juga, kolam renangnya juga bagus banget. Gue juga kaget, ini cantik banget ya. Ngeliatnya kayak lagi berenang di Ubud. Jadi lihat dari bawah, Mbak pasti ke Ubud pernah lihat gitu kan, dari atas saat ke bawah, keren banget. Vibes-nya kayak Ubud ya Pak ya? Bener, vibes-nya kayak Ubud. Apa ini karena kita datang aja ya, pohonnya dibungkus sarung putih-putih kotak? Oh enggak Pak, kalau di sini kan memang namanya kan karena Gedong Agung ya. Jadi setiap villa kita itu mengusung konsep di mana kayak nama daerah gitu. Kalau Gedong Agung, dia kan lebih ke Baliness gitu ya. Ya udah kita konsepin kayak Bali gitu. Ada ini kayak gazebo Bali gitu sih Pak gitu. Nanti di villa bawah ada yang namanya Samarinda, Pontianak, Balikpapan. Nah itu nanti di dalamnya interiornya ya mirip-mirip kota Samarinda. Oke Mbak Dia, thank you banget nih. Tapi aku ada satu pertanyaan terakhir terkait seasonality. Aku penasaran dengan Malang sama Batu ya, khususnya Batu. Di sini kita ada seasonality nggak? Karena misalkan bentar lagi November, Desember, apakah di situ omzet kita bakal lebih tinggi, lebih ramai dibanding kalau tengah tahun, misalkan libur anak sekolah atau gimana? Pasti sih Pak, karena bisnis hotel itu kan lebih mendekati ke pariwisata ya. Dan untuk customer tuh pasti liburan mencari satu tempat pariwisata sama akomodasi penginapan. Libur panjang pasti digunakan sama customer untuk ya udah liburan gitu. Sedangkan untuk forecast aja ya, kita bilang forecast di sini aja Desember kita udah mulai penuh juga. Udah penuh. Padahal gue baru mau booking buat liburan akhir tahun. Tapi udah full. Waduh. Buat teman-teman, karena aku lihat di data analitik kita banyak juga follower Benix ternyata yang dari Belanda, dari Jepang, dari Korea. Kamu bisa coba tuh kalau merasakan experience nginep di Malang yang beda ya dibanding nginep di kota, kan ya namanya di kota. Tapi kalau mau pergi ke resort, nginep, ini salah satu tempat yang recommended nih. Di Batu, di resort, bisa di Jambuluk. Betul, Jambuluk Batu. Jambuluk Batu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau booking buat acara kantornya atau mau nginep di sini, apalagi tadi katanya bisa muat 1.000 orang ya, itu gimana cara hubunginnya? Bisa nanti langsung WhatsApp aja ke reservasi kita, nomornya nanti di bawah sini. Oke Mbak Dia, thank you banget ya. Kita udah diundang ke Jambuluk Convention Hall and Resort. Keren banget penginapannya yang ada di Batu, Malang. Saya pribadi merasa sangat kaget dan shock loh. Kenapa? Karena ketika kita datang, kita parkir, nyari parkirnya gampang, jalannya bagus, walaupun lokasinya di atas gunung, tapi sangat accessible. Jadi aksesnya mudah banget, bahkan mobil kita aja parkir sampai depan villa. Karena gue pernah nginep gini Mbak, nginep di villa di atas gunung, jalannya kecil,
Terus nginepnya kan namanya di atas gunung. Naik tangganya banyak, harus geret-geret koper begitu tinggi. Belum nginep kita udah sakit pinggang bro. Jadi udah rematik encok gitu. Kalau di sini enggak. Dan yang paling keren gue suka adalah kalau teman-teman punya orang tua, biasanya kan udah popo-popo, kakek, nenek, hobinya kan main sepatu roda ya. Sepatu roda sih Pak, kursi roda. Pakai kursi roda. Nah di sini selalu ada akses untuk yang kita pejalan kaki naik tangga. Di sebelahnya selalu ada untuk yang pakai kursi roda. Betul. Ya. Jadi itu very well thought. Itu gue sangat seneng banget. Oh ini sangat nyaman lah kalau kita bawa orang tua ke sini. So sekali lagi thank you Mbak Dia. Siap, terima kasih juga Pak Benny sudah datang ke Jambuluk Batu. Semoga betah sama bisa menginfluence teman-teman buat datang ke sini juga. Siap. So thank you banget untuk teman-teman di Jambuluk Convention Hall and Resort yang ada di Batu Malang. Karena kita diundang kita ke tempat yang sangat luar biasa, bagus, sejuk, dan menyenangkan ini. Semoga cuannya tambah banyak ya. Jambuluk, salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Thank you, Terima kasih Pak Benny. Halo guys, kita baru saja habis meeting dengan interview, investigasi ya dengan tim dari Jambuluk. Sekarang kita udah kembali ke unit kita, di villa kita yang luar biasa keren. Pemandangannya juga bagus banget. Tadi kita dibantu sama tim, sama Pak Romat ya, untuk bawain koper, bantuin kita packing. Dan gue tadi itu kepikiran mau kasih dia tips. Tapi pas gue kasih ternyata Pak Romat nolak. So sebagai gantinya gue mau kasih oleh-oleh buat Pak Romat yang udah jaga kita di villa ini. Bantu supaya kita tetap nyaman, aman, semuanya tersedia, makanan, minuman, semua nggak ada kekurangan. Thank you banget Pak Romat. Jadi karena Pak Romat berani-beraninya menolak, gue merasa tersinggung. Karena kita merasa sangat dilayani dengan baik. Jadi buat Pak Romat, sebagai balas dendam, kita akan kasih kamu 4 huruf ajaib. Karena tadi di jalan juga ngobrol, ternyata beliau beli juga investasi saham ya, dalam baru 9 bulan terakhir. Aku akan kasih kamu 4 huruf ajaib yang minimal akan memberikan kamu cuan minimal 216% dalam 3 tahun. Jadi semoga ini bermanfaat. Ada kertas. Oh ini nih. Sorry, ini kita mau coret-coret dulu ya. Gara-gara Pak Romat nih. Dikasih tim nggak mau. Dear Pak Romat, semoga bermanfaat. Oke, ini dia sahamnya. Agak mudah dulu. Dikit aja. Ini buat Pak Romat soalnya. Oke, udah kita tulis. Semoga bermanfaat Pak Romat. Sekali lagi thank you untuk tim dari Jambuluk. Ini nanti dia kan bakal bersih-bersih villa kita. Semoga dia temuin ini. Bukan orang lain yang temuin ya. Semoga Pak Romat yang dapetin dan bermanfaat. Ini pokoknya gue taruh di laci paling kanan bawah. Di belakangnya kita taruh. Oke, Pak Romat, semoga kamu ketemu surat ajaib itu. Kita akan ketemu di sini 3 tahun lagi dan akan membuktikan betul atau tidak. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.